Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan membahas UTS Zoologi Terapan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Clarine, NIM 1703080009, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pakar epidemiologi dan biologi molekuler menyatakan angka kematian terkait COVID yang diumumkan pemerintah Indonesia setiap hari perlu mencantumkan pasien dalam pengawasan PDP dan orang dalam pemantauan ODP agar masyarakat lebih berhati-hati dan memahami penyebaran virus corona. Kementerian Kesehatan mengatakan angka kematian yang diumumkan adalah pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19 sebab belum tentu PDP positif, dan ketika hasil tes dari PDP yang meninggal positif maka angka itu baru dimasukkan. Data resmi pemerintah menyebutkan kematian pasien COVID-19 mencapai 784 orang sampai Indonesia melalui situs pemerintah provinsi. Jumlah yang meninggal termasuk PDP dan ODP mencapai lebih dari 1.500 orang. Kepala Departemen Epidemiologi FKM Universitas Indonesia, Triyunis Miko Wahyono mengatakan dicantumkannya PDP dan ODP yang meninggal dapat membuat masyarakat mengantisipasi penyebaran virus corona. Artinya, biar masyarakat bisa mengantisipasi kegiatan-kegiatan mereka, kalau sekarang kan seolah-olah kecil yang mati, jadi masyarakat tetap saja sembrono, kata Tri melalui sambungan telepon. Angka kematian yang ditampilkan pemerintah terkait dengan COVID-19 masih lebih kecil dari angka sebenarnya. Pemerintah menerapkan aturan tegas terkait dengan PSBB seperti mendenda warga yang melanggar aturan. Kalau peraturan harusnya ada sanksinya. Mau kita peduli pada masyarakat atau kita tidak peduli pada masyarakat? Senada dengan hal itu, pakar biologi molekuler Ahmad Rusdi dan Utomo berpendapat kedua data tersebut perlu ditampilkan pemerintah sebagai apa yang disebut bagian dari skenario terburuk. Data yang tidak terpotret dengan baik, kemudian informasi yang digunakan untuk menetapkan kebijakan yang maksud saya kurang tegas atau melonggarkan apa yang seharusnya ditegaskan, katanya kepada BBC News Indonesia Rabu tanggal 29 bulan 4. Sejauh ini, Nuning melihat adanya pengaruh dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB dalam menekankan penyebaran virus. Namun, kata Nining, kebijakan ini masih dijalankan setengah mati. Mungkin di jalan-jalan protokol utama iya, tapi di pinggir-pinggir masih tetap. Memang ada penjagaan tapi hanya beberapa saat. Jadi kita maklum, aparatnya juga sangat terbatas. Koordinator Relevan Kawal COVID-19 Elina Ciptadi menilai pemerintah perlu mendorong tes polymerase chain reaction atau PCR dan PDP dan ODP. Langkah ini dinilai dapat mengetahui data terkini dari COVID-19. Itu adalah kita tidak membiarkan waktu berlalu dan memberikan kesempatan bagi penyakitnya. Itu lebih parah sebelum mereka mendapatkan perawatan yang semestinya. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Dwik Budijanto mengatakan angka kematian yang diumumkan setiap hari adalah pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Jadi belum tentu PDP ini dia positif. Makanya daripada bingung, yang diambil adalah yang disampaikan jubir ke publik adalah yang positif, kata Didik kepada BBC News Indonesia. Menurut Didik, ketika hasil tes dari PDP yang telah meninggal tersebut positif, maka angka baru dimasukkan. Kalau nanti
ada hasil yang positif, tapi ketika yang sudah meninggal tetap dimasukkan ke yang positif, tapi yang enggak ya udah enggak. Tambahnya, namun tak ada penjelasan lebih lanjut terkait apakah semua PDP yang meninggal diperiksa. BBC News Indonesia menelusuri 34 situs pemerintah provinsi termasuk keterangan dari media dari 8 sampai 29 April. Jumlah pasien positif 19 di Indonesia yang meninggal mencapai 824 orang, lebih tinggi dari angka resmi yang dilaporkan. Sementara PDP dan orang dengan pemantauan ODP yang meninggal mencapai 718 orang, total pasien positif COVID-19 dan PDP yang meninggal mencapai 1.542 orang. Dari hasil penelusuran ini, hanya sebagai provinsi menampilkan data PDP dan ODP yang meninggal, yaitu Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Riau, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Bengkulu, Aceh, dan Papua Barat. Sebelumnya, validitas data COVID-19 yang setiap hari diumumkan pemerintah Indonesia dipertanyakan sejumlah peneliti menyusun perbedaan data nasional dan daerah serta ketidakadaan beberapa informasi yang dianggap penting. Presiden Joko Widodo sendiri pada Senin 13 bulan 4 telah meminta jajarannya untuk melakukan integrasi data. Perbedaan data salah satunya terlihat dari data COVID-19 di Banten hingga 13 April. Pemerintah Provinsi Banten, salah satu provinsi dengan jumlah COVID tertinggi di Indonesia, telah mengumumkan 27 kasus kematian akibat kasus corona. Namun, di tanggal yang sama, hingga 1 hari kemudian pada Selasa 14 bulan 4, pemerintah pusat hanya mengumumkan 22 kematian di Banten. Tak hanya di Banten dan Jawa Tengah, perbedaan data meninggal ataupun jumlah kasus positif juga terlihat di daerah lain seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Papua dengan data di pusat lebih kecil dibanding data daerah. Pandu Riono, peneliti kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, juga mengkritik data pemerintah yang disebutnya belum mencantumkan beberapa hal yang penting. Di antaranya, jumlah orang yang dirawat di rumah sakit karena suspek COVID-19 dan berapa orang yang meninggal dunia dalam situs pasien dalam pengawasan PDP. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengumumkan jumlah PDP sebanyak 10.482 orang dan orang dalam pemantauan ODP 1.039.137 orang tanggal 14 bulan 4. Dan menurut Pandu, data itu perlu dianalisis beberapa yang sudah dites dan hasil beberapa pasien yang positif. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Retnowati, mengatakan pemerintah Kota Kupang mulai menerapkan aturan baru dalam penanganan kasus COVID-19, di mana orang positif COVID setelah dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium tapi tanpa gejala atau asimptomatik tetap menjalani isolasi mandiri di rumah. Demikian juga bagi orang yang kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan orang dari zona merah, tetap dilakukan pemerintah COVID-19 berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanpa gejala, akan tetapi menjalani isolasi mandiri di rumah, kata Retnowati. Menurut Retnowati, isolasi mandiri selama 14 hari yang dijalani akan tetap dan selalu dipantau petugas kesehatan. Jika ada gejala sesak nafas, panas tinggi, batuk, pilek, segera melaporkan pada petugas
yang memantau peraturan selama 14 hari dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak.